Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan cerita Siti Nurbaya bagian ke-40. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Bala tentara gunanya yang baru kelihatan oleh kami, lain tidak akan memaksa kami menurut perintah kompeni. Musuh dari darat dan dari laut, siapakah itu? Jika bangsa kami, cukuplah kami saja yang akan melawannya. Dan kalau bangsa asing, apakah gunanya kami lawan? Orang Belanda bukankah bangsa asing? Perkara sekolah pun demikian pula, adanya hanya di kota saja. Untuk orang kota, jika anak kami hendak bersekolah, haruslah ia berjalan berpal-pal jauhnya, sebab di kampung hanya langgar yang ada. Begitulah jawab kebanyakan penghulu, kepala-kepala negeri, dan kepala-kepala kampung atas perintah blasting itu. Sekarang marilah kita dengar pula pikiran anak negeri sendiri. Di kampung kota tengah dekat kota Padang, berkumpullah pada suatu malam sekalian isi kampung ini dalam masjid. Sesudah sembahyang Isya, kelihatanlah beratus-ratus orang di sana, orang kampung itu dan orang kampung-kampung lain, yang rupanya telah diberitahu bahwa pada malam itu akan diadakan rapat besar untuk membicarakan perkara blasting. Orang yang seakan-akan menjadi kepala permusyawaratan ini ialah haji-haji, orang alim, guru agama, dan orang tua-tua. Di antara orang tua-tua itu kelihatanlah Datuk Meringgi, saudagar yang amat kaya di Padang. Setelah hadir sekalian, mulailah Datuk Meringgi membuka bicara. Sebabnya, maka kami minta datang nenek, mamak, adik, kakak, sanak saudara sekalian. Malam ini berkumpul di sini ialah karena hendak membicarakan aturan baru yang akan dipikulkan kompeni kepada kita, yaitu pembayaran uang blasting. Rupanya orang Belanda belum puas mengisap darah kita, memeras tenaga kita, mengeluarkan keringat kita. Cobalah pikir, uang rodi, uang jaga, dan beberapa uang yang lain-lain sudah kita bayar, katanya untuk kita, padahal untuk dirinya sendiri, untuk mengenyangkan perutnya, melepaskan dahaganya, dan mengayakkan bangsanya. Bagi kita anak negeri, faedah apakah yang kita terima dari uang-uang yang telah kita bayar itu? Adakah di antara saudara yang hadir ini yang telah merasainya? Hamba yang telah setua ini tinggal di dalam kota, siang malam bercampur gaul dengan Belanda, Cina, Keling, Arab, dan bangsa yang lain-lain. Sampai sekarang belum tahu akan faedahnya itu. Kemana perginya dan apa gunanya uang itu? Hanya kompeni lah yang tahu. Sebab dilihatnya kita suka saja membayar uang-uang itu. Sekarang dimintanya pula uang blasting. Kalau blasting ini kita bayar juga esok, ada lagi uang yang dimintanya dari kita. Barangkali rumah tangga, pakaian dan perkakas, anak istri kita dibiayainya pula. Bukankah pepatah kita telah menunjukkan betapa tamak dan lobanya bangsa Belanda? Bukankah telah dikatakan seperti Belanda, minta tanah, diberi sejengkal, mau sedepak. Pelaturan yang serupa ini dalam jajahan bangsa lain seperti bangsa Inggris tak ada. Hamba sendiri sudah pergi ke Singapura, Pulau Pinang, Perak, dan Johor. Tak ada hamba lihat orang yang membayar blasting di sana. Hanya di sini saja yang ada. Jadi aturan ini dibuat-buat saja oleh orang Belanda untuk memeras kita supaya kering sekering-keringnya. Memang kemauan orang Belanda, kita anak negeri miskin dan bodoh hendaknya, supaya mudah dipermain-mainkannya. Dan bila kita tiada berdaya lagi kelak, tentulah akan dijualnya seperti budak. Mengapakah Datuk Meringgi ada di situ mengasut anak negeri kepada pemerintah? Mengapakah ia tiada pada perniagaannya?
karena ia mengerti kalau jadi dijalankan blasting itu tentulah ia yang banyak harus membayar. Lagi pula rupanya pemerintah di Padang sedang mengintip perjalanannya karena orang makin lama makin kurang percaya akan kelurusan hatinya. Hal ini diketahui oleh Datuk Meringgi. Itulah sebabnya maka sangat panas hatinya kepada pemerintah Belanda. Ketika itu sebab ada jalan hendak dibalaskannya sakit hatinya ini. Oleh sebab itulah dicarinya akal supaya maksud pemerintah ini tiada sampai. Disuruhnya orang-orang ke sana kemari mengasut anak negeri supaya melawan, jangan mau membayar blasting. Setelah selesai Datuk Meringgi berkata-kata, berdirilah pula seorang haji katanya. Pada pikiran hamba benarlah kata engkau Datuk itu, karena hamba telah pergi ke Mekah, Madinah, Jeddah, tetapi di sana pun tak ada hamba dapat aturan sebagai ini. Memang susah kalau di bawah perintah kafir. Selamanya kita hendak dianiaya saja. Akhirnya niscaya agama kita akan ditukarnya dengan agama Nasrani, sehingga menjadi kafirlah kita, masuk api neraka seperti mereka. Tentu tak senang hati mereka melihat kita masuk surga, jadi dicarinya kawan mati. Mendengar perkataan haji ini, geramlah hati sekalian yang hadir dan kedengaranlah comel di sana-sini mengatakan sesungguhnya tak patut. Ada pula yang berkata, memang Belanda tak boleh dipercayai, bicaranya putar balik sebagai lidah keling. Setengahnya berkata pula, memang Belanda musuh kita dunia akhirat, dalam perkara agama dan perkara yang lain-lain pun. Datuk Meringgi berseri mukanya melihat kegembiraan hati sekalian orang itu dan sangatlah benci hatinya tatkala ada seorang di antara mereka yang berani menyahut, sepanjang pendengaran hamba uang itu akan dipergunakan untuk keperluan kita juga. Keperluan apa? Tanya Datuk Meringgi dengan segera. Pembuat jalan-jalan, rumah-rumah dan sekolah, kantor-kantor misalnya, jawab yang berkata itu. Untuk siapa jalan yang baik? Untuk kita atau untuk dia? Kita tak perlu akan jalan yang baik, tetapi tak mau jalan yang buruk. Sebab itu, disuruhnya kita membuat jalan untuk dia. Sekarang, jalan apa pula lagi yang akan dibuat dengan uang blasting itu? Tentang rumah sekolah itu, untuk siapa pula? Anak siapakah yang banyak bersekolah? Anak kita atau anaknya? Ada beberapakah di antara engkau yang ada di sini yang sudah bersekolah pemerintah? Tahukah engkau akan maksud sekolah itu? Supaya anak-anak kita suka kepadanya dan benci kepada bangsa sendiri. Di mana ada sekolah di kampung ini, hamba tidak bersekolah, tetapi jadi kaya juga. Jadi apa perlunya sekolah itu kepada kita? Yang perlu bagi kita yaitu langgar dan masjid. Adakah diperbuatnya itu? Tidak, bukan. Tetapi gerejanya dibesarkannya, diperbuatnya bagus-bagus dengan uang kita. Dan tentang kantor itu tak perlu hamba katakan gunanya. Setiap hari engkau dapat melihat sendiri, bukankah di sana kita dihukumnya terkadang-kadang dengan tiada bersalah, bila tak mau menurut kehendaknya dimasukkannya ke gedung yang sebuah lagi, yaitu penjara. Apalagi? Tanya Datuk Meringgi kepada orang yang menjawab tadi. Coba katakan supaya hamba terangkan yang sebenar-benarnya. Jangan suka mendengar kata orang saja dan menurut kata itu dengan tiada dipikirkan dalam-dalam, menjadi kita burung tiung. Orang yang berkata tadi tiadalah dapat menjawab lagi, lalu berdiam diri. Setelah berdiam sejurus, kedengaranlah pula suara Datuk Meringgi. Sekarang dah hamba tanyakan kepada sekalian saudara-saudara yang hadir ini, haruskah diturut saja perintah ini dan dibiarkan hidung kita diberi bertali sebagai kerbau supaya dapat ditariknya kemana sukanya? Kita ini bukan binatang, saudara, melainkan manusia juga. Sebagai dia, bermata, berkepala, berkaki, dan bertangan, mengapakah kita mau diperbodoh orang datang? Adakah patut mau dialahkan bendalu? Sesungguhnya tak baik dibiarkan, jawab seorang guru tua. Jadi bertambah-tambah lalim dia. Akhirnya diusirnya kita dari negeri kita ini. Kemana hendak pergi? Jadi jika tiada hendak dibiarkan, bagaimana? Tanya seorang lagi. Lawan saja, lawan, jawab beberapa anak muda. Melawan itu mudah asal hati sungguh berani dan perkakas cukup. Diadulah untuk kelak.
Jawab yang bertanya tadi. Tetapi tak adakah jalan lain yang lebih baik daripada melawan, karena pekerjaan berperang itu tak baik dipermudah. Bukan sedikit kesengsaraan dan kemalangan yang dibawanya. Kita ini bukan sebatang kara, melainkan beranak, beristri, berkaum, berkeluarga, berkampung, berhalaman. Yang berperang tidak dipikirkan, esa hidup, kedua mati, namanya anak laki-laki. Tetapi yang tinggal itulah yang menjadi pikiran, betapa hal mereka kelak bila kita kalah. Perkataan itu rupanya mendatangkan pikiran kepada yang mendengarkannya, dan hal itu lekas dimaklumi oleh Datuk Meringgi. Karena itu segeralah ia menjawab, katanya, barangkali engkau takut berhadapan dengan Belanda. Jika dua hati, tak perlu mengikut. Karena tentulah akan mendatangkan beban kepada kami. Kami bukannya perempuan, tak takut mati. Yang tinggal itu kami serahkan kepada Tuhan. Dia terlebih sempurna memelihara daripada kami. Bukan hamba takut, jawab orang itu pula. Jika perlu hamba pun rela menyerahkan nyawa hamba. Tetapi yang hendak hamba katakan, yaitu tak adakah jalan lain yang lebih baik daripada melawan untuk memperoleh maksud kita. Kalau ada, mengapakah takkan diturut? Bagaimana jalan itu? Tanya orang banyak yang rupanya kurang suka berperang. Tak baiklah bila kita pergi bersama-sama kepada pemerintah tinggi di sini, minta diurungkan saja aturan itu, kata orang tadi pula. Tertawa Datuk Meringgi. Engkau belum tahu rupanya adat Belanda, sebab belum bercampur gaul dengan mereka. Tetapi hamba ini bukan sehari dua hari kenal pada Belanda. Berpuluh tahun telah bercampur dengan mereka. Sebab itu tahu benar hamba adatnya. Belanda itu tiada menaruh kasihan, tiada pandang memandang, tiada tahu membalas guna. Tidak berkeras saja, apa-apa maksudnya harus terjadi. Bukankah ia katanya bangsa yang memerintah, yaitu bangsa yang tinggi. Kita ini dipandangnya sebagai budak, sebagai binatang. Tak boleh membuka bicara, melainkan harus buta tuli. Menurut kemauannya, hamba berani bertaruh 1000 lawan serupiah kalau dikabulkannya permintaan kita itu. Lagi pula perintah datangnya dari Jakarta, bukannya dari pemerintah tinggi di sini. Walaupun pemerintah tinggi di sini memperkenankan permintaan kita, kalau pemerintah tinggi di Jakarta tak suka, masakan boleh jadi. Tambahan lagi, siapa tahu barangkali perintah itu dari negeri Belanda datangnya. Siapa yang hendak pergi ke sana bertemu dengan Raja Belanda? Pada pikiran hamba, jika kita tiada hendak menurut perintah ini, baiklah ditunjukkan dengan melawan. Itulah jalan yang sependek-pendeknya. Bila akan dikabulkannya, tentu lekas diturutnya kemauan kita. Berperang sedikit dikabulkannya, tentu lekas diturutnya kemauan kita. Berperang sedikit, apa salahnya? Permainan anak laki-laki untuk beroleh keuntungan. Bukankah harus rugi lebih dahulu? Muka mereka yang telah mulai sabar sedikit menjadilah gembira pula mendengar kata Datuk Meringgi ini. Ya, hamba pikirkan ialah akhir kelak. Jika melawan, adakah akan dapat kemenangan? Karena Belanda banyak serdadunya dan cukup senjatanya. Kalau tiada terlawan, menjadi sia-sialah pekerjaan kita dan akhirnya rusak binasa. Tiada bertentu, sedang blasting harus juga dibayar. Perkara kalah memang itu tiada dapat ditentukan lebih dahulu. Karena sekaliannya itu takdir Allah. Jika ditolongnya kita, walau berjuta banyaknya serdadu musuh dan berkapal perkakas dan senjatanya, tentulah kita akan beroleh kemenangan juga. Jika tak menang pun tak mengapa, karena telah kita perlihatkan kepadanya bahwa kita bukan perempuan, melainkan laki-laki yang tak boleh diperbuat sembarang saja. Apabila ia kemudian hari hendak membuat peraturan baru pula, tentulah akan dipikirnya baik-baik sebelum dijalankannya. Inilah suatu daripada keuntungan kita. Akan tetapi kalau kita berdiam diri saja dan menurut segala kemauannya, niscaya dikatakannya kita takut dan sebab lemah. Tentulah akan dititinya benar-benar, sehingga tiadalah terlepas lagi kita daripada aniaya. Makin lama makin bertambah berat. Lihatlah orang Aceh, apa senjatanya, tetapi dapat mereka lawan.
tetapi dapat mereka melawan, sehingga sampai sekarang belum juga takluk lagi. Pendeknya asal hati jantan, tentu boleh menjadi, jawab Datuk meringgi. Benar perkataanku Datuk itu, benar, benar, teriak beberapa anak muda yang masuk perkumpulan Datuk meringgi. Itulah perkataan laki-laki sejati. Pendeknya sekarang begini saja, barang siapa yang tak hendak ikut melawan boleh tinggal di rumah. Jika hendak menyebelah kepada kafir itu pun tak dilarang, asal jangan ada di sini lagi, sebab tentulah takkan kami beri ampun. Karena perkataan ini tak adalah lagi yang berani membantah kemauan Datuk Meringgi ini, sehingga sekaliannya terdiam sejerus sampai berkata pula seorang haji tua, berperang dengan Belanda itu ada akalnya. Jika tak ada perkakas, lawan dengan yang lain. Akal apa itu? Cobalah, Nenek Haji katakan, teriak beberapa orang yang kurang berani. Akal orang Aceh, Bedil dan Meriam itu dilawannya dengan isim, sehingga Bedil tak berbunyi atau tak mengenai dan pedang tak makan. Tahukah nenek ilmu itu? Jika tak tahu, apa gunanya aku berkata-kata di sini? Bukan cuma-cuma saja rambutku telah putih. Aku sendiri sudah pergi ke tanah Aceh menuntut ilmu itu. Kalau begitu tak perlu takut, tetapkanlah hati untuk melawan dan suruhlah dia datang beribu-ribu kemari, kata yang berani kepada yang tak berdaya. Demikianlah pikiran kebanyakan anak negeri tentang blasting itu. Oleh sebab pada sangkanya pemerintah berbuat tak semena-mena kepada mereka, ditetapkannya lah tiada hendak membayar blasting, dan jika dipaksa juga tentu melawan. Sesungguhnya tatkala seorang menteri di Padang Hulu datang hendak menangkap beberapa orang yang disangka menjadi kepala dalam perusuhan itu, melawanlah anak negeri dan dibunuhnyalah menteri ini. Beberapa datuk yang keras kepala dipenjarakan dalam penjara Bukit Tinggi. Pada keesokan harinya datanglah beratus-ratus anak negeri meminta lepaskan mereka itu. Seorang tuanku laras yang dengan keras hendak menjalankan blasting itu dibunuh, dikatakan menolong bangsa Belanda. Demikian pula seorang kemendur diserang anak negeri dalam rumahnya. Tatkala ia telah dibunuh, mayatnya dilemparkan ke dalam api rumahnya yang dibakar. Seorang asisten residen diserang ketika bekerja dalam kantornya. Banyak gudang pemerintah yang berisi kopi dirampas dan dibakar, begitu juga rumah-rumah dan kantor-kantor pemerintah. Dengan demikian gemparlah seluruh Padang Hulu dan Padang Hilir, di mana-mana kedengaran rusuh dan orang melawan, sebagai mereka telah mufakat lebih dahulu sama-sama hendak berontak. Serdadu yang ada tak dapat disuruh memadamkan huru-hara itu sebab tak cukup. Lalu disuruh menjaga kota saja, sekalian pegawai pemerintah disuruh berkumpul dalam kota. Di dalam kota yang selalu dikelilingi serdadu, dicarilah akal seboleh-bolehnya akan melindungkan diri bila musuh datang menyerang, dan lagi dilarang orang berkumpul-kumpul di sana supaya jangan dapat bermufakat. Pada malam hari tak boleh berjalan di tempat-tempat yang gelap dengan tiada membawa api atau suluh. Memakai pakaian serba putih pun dilarang, supaya jangan disangkakan musuh. Pada malam hari serdadu-serdadu ronda di dalam kota menjaga keamanan. Sementara itu dimintalah serdadu-serdadu datang dari negeri lain, lalu dikirimkan mereka ke tempat-tempat yang berbahaya, dan disuruh pula ronda keluar kota atau ke kampung-kampung. Ada pula yang disuruh menjaga rumah-rumah dan harta benda pemerintah. Jalan kereta api dari pelabuhan Truk Bayur sampai ke Padang Hulu pun dijaga oleh serdadu supaya jangan dirusak perusuh. Akan tetapi anak negeri selalu pula berkumpul-kumpul di luar kota di tempat yang sunyi, bermufakat akan melawan atau menyerang. Masing-masing bersiap menyediakan senjata untuk berperang. Perempuan dan anak-anak dikirim ke gunung-gunung, harta benda mereka dikuburkan di dalam tanah atau disembunyikan di tempat yang sunyi. Utusan dikirim ke segenap tempat supaya dapat sama-sama menyerang. Ada yang dikirim ke Aceh hendak mengajak orang Aceh bersama-sama melawan, dan ada pula yang diutus ke negeri Turki akan mengadukan kelaliman pemerintah Belanda. Oh, waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.